Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan pada zaman dulu pernah menggunakan makhluk golongan jin kayak seperti Nabi Sulaiman. Terus sekarang ada yang mengikuti jejaknya, minta bantuan kayak Nabi Sulaiman gitu Pak Haji. Nah, biar minta kayak golongan jin gitu. Kan Nabi Sulaiman juga pernah dulu menggunain jin, kenapa saya nggak boleh? Dulu juga ada zaman Nabi Sulaiman. Gitu aja Pak Haji. Oke. Aduh, luar biasa ini pertanyaan. Ini yang menjadi landasan orang-orang pada umumnya yang menggunakan jin. Yang pertama harus dipisahkan. Beliau nabi dan termasuk ada nabi yang lain, termasuk ada sahabat yang lain, termasuk ada orang-orang soleh. Ya, anak-anakku, yang terjadi pada Nabi Sulaiman dan yang lain itu mukjizat, buah daripada kesolehannya. Tiada manusia yang tersoleh di zamannya melainkan beliau. Terus bergantian seperti itu. Nah, itu pemahaman abdi yang terjadi adalah mukjizat. Dan itu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya terhadap Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad, Nabi yang lain dan para sahabat. Nah, yang kedua beda gitu. Guruku ya, ulama besar ya menyampaikan kalau diminta haram katanya seperti itu. Ya, lalu yang hadir kepada beliau terdahulu para nabi adalah datang melalui pertolongan Allah. Nah, dulu minta ku zaman kiwari adalah sengaja meminta bantuan terhadap golongan jin. Yang tadi kan dalilnya ya akan berbuah kepada kemadaratan. Beda, datangnya juga beda. Yang pertama karena mukjizat, yang pertama tidak merengek-rengek meminta. Nah, yang terjadi pada zaman sekarang ada yang sengaja dengan amalan ini, amalan itu, lalu dipuasai dan lain sebagainya. Tapi ketaatannya jauh dibandingkan dengan para nabi dan para solihin itu di zaman dulu. Datangnya pertolongan Allah karena ketaatannya, karena berserah dirinya terhadap Allah. Nah, banyak di zaman sekarang merengek-rengek minta bantuan terhadap golongan jin. Bukankah dari manusia selalu umat yang paling mulia di sisi Allah? Seperti itu. Ya, bukan tiba-tiba meniru hanya sebatas kelebihannya. Jadi jangan melihat memandang kalau kesininya jangan memandang karomahnya, jangan melihat karomahnya, tapi istiqomahnya dari beramal. Mungkin saja Allah memberikan pertolongan lain cara Allah terhadap diri manusia yang istiqomah beramal. Jadi jangan melihat karomahnya. Orang-orang sekarang melihat karomahnya, melihatkan kelebihannya lalu dicari-cari seperti itu. Nah, akhirnya ketaatannya jauh, istiqomah beramalnya jauh, ya maka datanglah bukan pertolongan Allah, itu datanglah makhluk-makhluk yang merasuk terhadap mereka. Yang ketiga, ini tentu Abi berdasarkan kisah nyata. Berdasarkan kisah nyata gimana? Ini yang sakit di sini, tuh ada di dalam tuh, ya. Yang membaca Izqala Yusuf li abihi abati ini. Ya. Apa itu? Tujuannya untuk sesuatu hal akhirnya dirasuk. Dan itu ketika diobati itu dulu terus itu yang dibaca. Itu buah amalan-amalan yang tidak mengharap ridho Allah, dan akhirnya yang merasuk itu makhluk. Kalau Abdi katakan dia udah ODGJ kan, maukah seperti itu? Ini berdasarkan kisahnya termasuk antum yang bertanyakan buah amalan dan amalan meniru Nabi Sulaiman dan para
nabi yang lainnya. Kok yang ditirunya hanya sebatas karomahnya? Ya, jadi yang dipandang jangan sebatas karomahnya, tapi bagaimana istiqomahnya di dalam beramal. La tatlubul karomah. Gitu. Tatlubul istiqomah wala tatlubul karomah. Paham? Seperti itu barangkali mudah-mudahan menjadi gambaran kebaikan. Jangan salah kaprah hanya menilai kelebihannya, lalu tingkat amalannya tidak dijalani. Seperti orang kalau diibaratkan, ada orang kaya senang kepada kekayaannya, padahal kekayaan itu buah kerja keras. Yang dipandangnya, wah enak ya itu kaya, lalu cari kekayaannya aja, tapi kerjanya nggak mau. Seperti itu. Tapi yang terjadi terhadap para nabiullah, para solihin, para sahabat adalah buah daripada kerja keras beribadah terhadap Allah. Allah kasihkan pertolongan. Oke, mudah-mudahan jadi nilai kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.